Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ulan Purnamasari, NIM E1A019111. dan saya Yekti S. Ningtyas dengan NIM E1A019112. Berdirinya kami di sini untuk mengimplementasikan model pembelajaran learning cycle. Learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pada pemahaman konstruktivisme, yang dimana learning cycle ini dia dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada engagement, kemudian yang kedua ada exploration, yang ketiga ada explanation, yang keempat ada elaboration, dan yang kelima adalah evaluation. Implementasian kali ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan ketiga adalah kegiatan penutup. Adapun kegiatan inti akan diimplementasikan oleh saya sendiri, Ulan Purnamasari, dan kegiatan pendahuluan dan penutup akan diimplementasikan oleh rekan saya, yaitu Yekti S. Ningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau begitu agar kami barokahnya, Ibu minta kepada ketua kelas sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati semua. Berdoa nanti. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ini, Bu, sama Lydia Apriani. Kenapa dia? Sakit, Bu. Sakit ya? Izin, Bu. Izin atau sakit? Dua-duanya, Bu. Izin sakit, Bu. Sakit ya, Bu. Oke, kalau
itu sehat. Jadi di sini Ibu sudah membuatkan ada 5 rangkuman yang mana makanan itu disebut sehat dan bergizi. Nah, yang pertama mudah dicerna. Ada yang tahu artinya mudah dicerna itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, mudah dicerna itu artinya dia dimasak terlebih dahulu. Nah, ketika kita makan makanan yang mentah itu akan menyusahkan sistem pencernaan kita, belum ada bakterinya, penyakitnya, jadi itu tidak sehat. Kemudian higienis tadi ya sudah dibahas, mudah dicerna. Kemudian jumlahnya cukup dan tidak berlebihan. Tadi di gambar awal, tadi makan mie dan nasi secara berlebihan itu tidak sehat kan? Kenapa dia tidak sehat? Karena kalorinya terlalu banyak dan tinggi. Nah, kemudian yang keempat, ada makanan harus mengandung kalori yang mencukupi kebutuhan tubuh. Sudah dibahas ya. Kemudian yang kelima, makanan mengandung zat gizi dan nutrisi yang seimbang. Ada yang tahu nggak nutrisi? Nutrisi yang seimbang itu apa? Terdiri dari apa aja? Ada karbohidrat, nah ini ya, zat makanan yang seimbang itu harus mengandung karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut dari semua elemen ini, kalian akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok. Ini ada berapa yang hadir? 10, Bu. 10 orang. Sekarang berarti ada yang 3, ada yang 4. Ibu bagikan ya, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nah, jadi itu kalian kerjain sesuai dengan instruksi di situ. Di situ ada beberapa soal, ada 3 soal yang kalian akan jawab ya. Mulai diskusinya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh acungkan tangan ya. Iya, Bu. Bu, saya mau nanya, ya, bagaimana kriteria makanan pas sehat 5 sempurna? Nah, bukannya tadi sudah dijelaskan ya. Kalian merincikan kembali apa yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Baik, Bu, makasih. Ada yang selesai yang lain? Belum, Bu. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ibu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu acak ya, siapa yang mau maju atau ada yang mau mengacungkan tangan buat maju kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Oh, setuju ya. Kelompok 1 ada yang maju. Maju semua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nomor 1 itu mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi atau nutrisi yang seimbang. Jawaban kelompok kami, karena makanan yang gizi seimbang itu akan lebih menyehatkan tubuh, di mana zat penting yang diperlukan oleh tubuh itu akan terpenuhi, seperti zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, nomor 2, apa saja zat gizi pada makanan? Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, dan yang kelima mineral. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ya, ada kelompok dari kelompok 1 atau 2? Itu Ulia, Bu. Iya, silakan Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Mardiati dari kelompok 2. Izin menambahkan guru dari terkait pertanyaan apa saja zat gizi pada makanan. Nah, zat gizi pada makanan sendiri ada 5, yaitu pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk karbohidrat sendiri merupakan molekul paling banyak yang berasal dari tubuh
tumbuhan yang melakukan fotosintesis dan berfungsi sebagai sumber energi, pengaturan metabolisme lemak, dan menghemat protein. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini berfungsi untuk menghasilkan jaringan baru sebagai sumber energi dan pembentukan antibodi untuk melawan infeksi bibit penyakit. Kemudian yang ketiga ada lemak yang berfungsi sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, serta berfungsi untuk menghemat protein. Lalu beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai pelindung tubuh dari sumber rendah. Kemudian ada vitamin yang merupakan zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Baik, itu saja dulu. Oke, lengkap ya jawabannya. Kayak ada tambahan dari kelompok lain lagi? Sama ya jawabannya? Sama. Oke, silakan ditulis kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas tambahannya Ulia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya penjelasan dari kelompok 1 yang ditambahkan oleh kelompok 2. Jadi kali ini kita mempelajari peran zat makanan dan perannya. Tadi apa aja? Ada karbohidrat, kemudian ya ada 5 ya, jangan lupa. Nah, kira-kira dari pembahasan, dari diskusi, kemudian presentasi, ada nggak yang masih dibingungin? Oke, kalau ini sudah jelas, sekarang coba keluarkan satu lembar kertas. Ibu akan mengecek apakah kalian benar-benar paham sih atau hanya dilisan saja pahamnya. Oke, baik Bu. Sudah. Nomor 1. Apa saja syarat makanan yang baik dan menyehatkan? Sudah Bu. Sudah. Kemudian nomor 2, apa fungsi dari protein? Tadi sudah dijelaskan ya. Sudah Bu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang seimbang? Sudah Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Siap. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ya Bu.
dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.